warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Lisa Holet dengan NIM 1702236. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Jojo Renta Maranata. Sebelum kita ke ketiga keterampilan dasar mengajar, kita harus mengetahui dulu keterampilan dasar mengajar itu apa, yaitu menurut Giertzmann tahun 1941, keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, jadi sebagai guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar dulu agar bisa disebut profesional atau efektif untuk mengajar anaknya. Selanjutnya, pengertian keterampilan membuka. Menurut Bahri 2010 halaman 138 sampai 139, keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Jadi, gimana cara guru untuk memfokuskan anak agar memperhatikan dirinya saat mengajar. Adapun pengertian lainnya, menurut Majid tahun 2015 halaman 242, membuka pelajaran atau set education ialah usaha atau kegiatan dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajari sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Jadi, sebagai guru tuh harus membuat kegiatan yang menarik atau menciptakan prakondisi untuk siswa agar siswa mentalnya dan perhatiannya terpusat kepada guru atau bahan yang akan diajarkan. Ada pula tujuan keterampilan membuka, yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian. Jadi, sebagai guru harus membangkitkan motivasi anak dan perhatian anak untuk fokus terhadap apa yang guru ucapkan. Nah, yang kedua, membuat anak memahami bentuk tugas. Jadi, guru itu membuat perencanaan atau bahan tugas yang mudah dipahami anak dan anak tidak merasa bosan. Nah, yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Jadi, sebagai guru harus menyiapkan apa yang membuat anak siap untuk melakukan inti pembelajaran yang akan dilakukannya. Yang keempat, menyadari hubungan antara pengalaman yang telah dipelajari dengan pelajaran yang baru. Jadi, guru harus membuat pengalaman berkaitan dengan pengalaman yang pernah diajari sebelumnya untuk pembelajaran yang baru. Yang kelima, mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran. Jadi, guru harus meningkatkan keberhasilan siswa untuk mempelajari pelajaran yang akan dilakukan. Adapun komponen keterampilan membuka, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Cara yang dapat dipergunakan yaitu gaya mengajar guru. Jadi, gaya mengajar guru juga menyebabkan perhatian si anak. Jadi, kalau timbul perhatian si anak itu dapat timbul dari aspirasi si guru untuk mengajar, seperti kegiatan yang menarik perhatiannya saja. Kedua, penggunaan alat bantu mengajar. Jadi, penggunaan alat bantu mengajar ini juga bisa untuk perhatian anaknya. Terus yang kedua, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi di sini bisa dilakukan dengan cara hangat dan antusias. Jadi, buatlah anak merasa nyaman dan
merasa dibutuhkan, atau guru juga harus bersikap ramah kepada anak agar anak mau mengerjakan tugasnya dan dapat memotivasi si anak timbul. Dan kita melontarkan pertanyaan atau ide-ide tentang yang menyenangkan untuk menimbulkan rasa ingin tahunya, agar motivasinya itu muncul untuk berbicara di depan atau berpendapat. Memberi acuan, yaitu usaha untuk mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas hal-hal yang harus dipelajari. Jadi, memberi acuannya seperti memberikan gambar kepada anak untuk anak analisis atau ceritakan apa sih yang ada di gambar ini tuh. Contohnya seperti hewan kucing itu memiliki apa saja di tubuhnya. Nah, yang keempat yaitu membuat kaitan. Jadi guru membuat materi baru perlu menghubungkan dengan hal yang telah dibuat siswa atau pengalaman yang dan kebutuhannya untuk mempermudah pemahaman hal yang telah dikenal anak. Contohnya, jadi materi yang dibuat ini berkaitan dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari anak yang anak lakukan. Jadi anak-anak tuh paham dengan materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, pengertian keterampilan menjelaskan. Menurut Brown tahun 1991 halaman 111, yaitu keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip atau prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Jadi keterampilan menjelaskan ini harus secara sistematis agar si anak itu mendapat informasi atau pesan secara baik atau yang mudah dia pahami dengan baik. Jadi menjelaskan kepada anak TK pun harus secara jelas dan mudah dipahami anaknya. Adapun keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasi secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami siswa. Ya, jadi keterampilan guru itu bisa disampaikan dengan bahan pelajaran yang secara lisan atau sudah dirancanakan sebelumnya agar nantinya pas menyampaikan kepada anaknya mudah dipahami anak. Selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan, yaitu ada 3. Membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan benar. Jadi, guru membimbing siswanya untuk memahami apa yang akan dipelajarinya atau untuk dia analisis. Nah, yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru. Jadi, melatih siswa untuk menyimak penjelasan guru di depan. Jadi, buatlah pembelajaran ini menarik agar anak-anak bisa menyimak penjelasan guru di depan. Nah, yang ketiga, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Jadi, guru membimbing anak untuk menyelesaikan masalah dengan cara bukti yang ada. Contohnya yang tadi, pohon itu seperti apa sih? Ada apa saja? Jadi, anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya komponen keterampilan menjelaskan yaitu ada 2, yaitu merencanakan. Nah, merencanakan penjelasan ini ada itu isi pesan. Nah, isi pesan yang di sini itu menjelaskan secara sistematis disertai contoh-contohnya. Maksudnya yaitu menganalisis masalah secara keseluruhan. Jadi merencanakan apa sih untuk anak
mengerjakan tugasnya, menjelaskannya itu seperti apa, udah direncanakan. Dengan misalkan kita menganalisis masalah, nah itu kan kita harus merencanakan dulu belum mengajarkan ke anak. Nah, terus yang kedua, penyajian suatu penjelasan. Nah, ada kejelasannya itu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. Jadi keterampilan menjelaskan di sini itu kejelasan ini harus berkaitan dengan lisan yang bisa dipahami anak. Jadi kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami anak. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Jadi penyajiannya itu menggunakan contoh dan ilustrasi. Jadi contohnya memakai gambar atau miniatur yang benar-benar bisa anak lihat dan mudah anak-anak pahami. Selanjutnya, pengertian keterampilan menutup. Keterampilan menutup adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses mengajar. Jadi, keterampilan menutup ini untuk guru menilai apakah tingkat pencapaian siswa itu dalam pemahaman pembelajaran di sini tuh sudah bisa dipahami, atau apakah guru ini berhasil mengajar si anak untuk paham apa yang sedang diajarkan. Selanjutnya, tujuan keterampilan menutup yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Jadi, keterampilan menutup ini untuk melihat keberhasilan siswanya dalam mempelajari pelajaran yang tadi sudah diajarkan. Jadi, guru bisa melihat apakah anak ini berhasil dalam memahami pelajaran yang telah ia lakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Jadi, guru mengetahui, tingkat keberhasilan saya hanya segini, Kak. Ternyata anak masih belum paham dengan apa yang tadi sudah diajarkan. Jadi, guru tuh paham tentang tingkat keberhasilan yang saat dia lakukan pada inti pembelajarannya. Selanjutnya, komponen keterampilan menutup. Nah, ada 4, yaitu meninjau kembali. Nah, meninjau kembali di sini yaitu apakah si anak ini tercapai, tingkat pencapaiannya dapat dicapai atau tidak. Nah, jadi ternyata anak ini belum tercapai perkembangannya. Mungkin kita sebagai guru harus mencari apa yang biar anak ini bisa tercapai pembelajarannya atau pemahamannya. Nah, yang kedua, merangkum inti pelajaran. Jadi guru harus merangkum inti pelajaran. Jadi penutupan ini guru paham merangkum apa yang tadi sudah diajarkan kepada anak. Yang ketiga, membuat ringkasan. Nah, merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan hampir sama ya. Jadi guru membuat ringkasan apa sih yang tadi udah dijelasin dan apa yang kurang, agar bisa guru lakukan kembali agar anak bisa memahaminya lagi. Mengevaluasi di sini. Jadi guru mengevaluasi anak-anak, ternyata pemahaman anak belum sampai di sini, anak masih belum paham apa yang sedang dibicarakan. Jadi mengevaluasi lagi apa yang tadi diajarkan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.